Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Porsi Podcast Literasi Bekasi. Nah teman-teman sahabat semuanya, hari ini hari yang istimewa. Porsi kedatangan orang-orang hebat, pemuda-pemudi yang tangguh dari ajang pemilihan Duta Baca Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman sahabat mau tahu siapa saja mereka? Ya udah, cekidot. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah bersama mereka, para Duta Baca Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah nih teman-teman, sudah divaksin belum? Sudah pasti. Tadi saja masuk ke sini itu menjalani prokes yang begitu ketat. Nah, biar kelihatan ganteng dan cantik, kita buka dulu ini. Sini. Nah, senyum. Baik teman-teman sahabat semuanya, kita tanya-tanya, kita ngobrol, kupas habis dengan mereka. Tetapi kita kenalan dulu. Perkenalkan sobat literasi semuanya, nama saya Reza Opaki. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi ketua paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi. Silahkan yang tengah. Halo sobat literasi, perkenalkan nama saya Nurfini Aulia Rafika. Saat ini saya menjadi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di Al-Aqidah Jakarta. Dan saat ini saya menjabat sebagai koordinator wilayah 3 di Paguyuban Duta Baca Bekasi. Terima kasih. Lanjut. Halo sobat literasi, perkenalkan nama saya Dwi Radian, silahkan panggil aja Dwi. Saya mahasiswa semester 3 di Politeknik Ketenagakerjaan dan pada saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris 2 Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi. Luar biasa. Nah teman-teman sahabat semuanya, kita tanya lagi lebih lanjut. Bang Reza, sebagai Duta Baca Kabupaten Bekasi, awal mula mau masuk atau mau mendaftar itu gimana sih? Bisa mungkin di ini biar teman-teman kita di luar sana pada tahu. Baik, terima kasih kalian. Saya pertama kali mendengar kabar informasi tentang pemilihan Duta Baca ini melalui media sosial, di Instagram Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Dan itu pun melalui lingkungan saya sendiri yang kebetulan memang giat di literasi khususnya di sekolahnya. Dan alhamdulillah saya mengikuti penyeleksian dari awal hingga akhir, dan melalui seleksi pertama itu seleksi online yang meliputi di dalamnya ada beberapa seleksi, yaitu pertanyaan-pertanyaan dan juga review buku. Dan alhamdulillah saya bisa masuk menjadi finalis Duta Baca Kabupaten Bekasi bersama 15 teman-teman saya yang lainnya. Tepuk tangan lagi yang baik. Nah, berbicara tentang Duta Baca, tentu kalian semua suka membaca ya? Iya. Nah tadi ada review buku. Kalau ini Kakak Nurdi, apa sih yang dilakukan ketika mau ikut ajang Duta Baca ini? Jadi persiapan saya pribadi untuk mengikuti pemilihan ajang Duta Baca ini adalah membaca buku. Waktu itu saya menulis buku yang berjudul Mendidik Karakter Entrepreneur pada Anak. Nah, ketika saya membaca buku, saya memahami apa isi dari buku tersebut, kemudian saya baru meresum. Setelah itu saya menggunakan format resum buku seperti apa. Dan ada sedikit cerita untuk itu, saya sudah mengirimkan persyaratan untuk mengikuti ajang lomba Duta Baca. Kemudian setelah saya cek kembali
tapi ternyata belum gitu. Jadi alhamdulillah sekali saya masih cek di jam-jam terakhir, baru kemudian saya langsung. Oh, jadi di waktu yang limit ya. Iya, waktu yang limit sekali. Tetapi ya karena menguasai di dunia buku ya alhamdulillah bisa masuk juga. Nah, abang yang satu ini. Bang Diki asli dari mana sih Bang Diki? Asli dari Tambun Selatan, asal Bekasi. Asli. Iya. Bagian. Iya. Oke. Karena atau mungkin teman-teman pengen tahu kiprah Bang Diki di Duta Baca Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih banyak kalian. Sebelumnya saya tahu info ini juga dari media sosial itu, waktu itu yang posting itu Pemkab Bekasi, dan sejujurnya awalnya saya cukup insecure lah. Karena apa? Karena menurut saya mengikuti sebuah ajang sebagai seorang duta itu wah sangat sulit. Saya seperti memiliki stigma bahwa duta ini harus ganteng, harus good looking, apa segala macem. Sementara saya mah apa ya. Tapi akhirnya saya coba keluar dari zona nyaman saya coba lah untuk mendaftarkan sebagai duta baca. Kebetulan saya juga memiliki ketertarikan mengenai literasi juga. Akhirnya saya coba mengumpulkan niat, saya mendaftar, mengisi formulir, melakukan resume buku juga seperti teman-teman yang lain, melakukan video perkenalan, sampai pada akhirnya saya cukup kaget memang, tapi sebuah kebahagiaan saya bisa masuk menjadi 15 besar finalis Duta Baca Kabupaten Bekasi. Oh, luar biasa. Luar biasa. Tapi memang ketika ada keterbatasan, ya kan? Seperti saya kan gantengan ini melebihi, ya kan? Ya, tapi alhamdulillah. Pokoknya kita harus keluar dari hal-hal yang berpikiran negatif. Betul kan? Apalagi kita di dunia literasi harus banyak membaca. Tentang layan dia. Oke, mau tahu lagi lebih lanjut tentang Duta Baca Kabupaten Bekasi? Jangan kemana-mana. Kita lihat dulu yang lewat berikut ini. Yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka. Yo ayo mari membaca. Tepuk tangan yang meriah. Nah teman-teman sahabat semuanya, apa sih kiprah mereka ketika masuk di 15 besar? Bagaimana? Bang Diki? Iya, boleh. Ya, silakan Bang Diki. Baik, terima kasih kalian. Pada saat ketika itu diumumkan 15 besar, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya cukup kaget dan cukup happy juga dan cukup deg-degan juga. Karena apa? Karena saya pasti akan melihat teman-teman yang lain yang akan bersama dengan saya hingga pada pemilihan juara nanti. Pada saat itu, ketika hari pertama itu kegiatan pembekalan sejarah Kabupaten Bekasi yang ada di Gedung Juang 45. Iya, betul. Dan ketika di situ kita pada saat pertama sesi pengambilan foto, lalu kita masuk ke Gedung Juangnya mempelajari sejarah dari Kabupaten Bekasi, dan pada saat itu di tugas hari terakhir itu kita harus membuat review mengenai yang pertama itu ada wisata Kabupaten Bekasi atau gedung sejarah Kabupaten Bekasi. Dan satu lagi itu apa? Tentang Gedung Juang. Iya betul, seperti itu kan. Iya. Gedung Juang itu adalah ikon ada di Bekasi. Ya. Iya, tepatnya di Tambun Selatan. Iya. Nah, menurut Nurpi, bagaimana tentang Gedung Juang? Jadi untuk Gedung Juang sendiri nih yang menurut saya itu adalah sesuatu hal yang istimewa gitu. Untuk ke Gedung Juang ini sendiri saya sudah 2 kali ya. Pertama masuk itu kayak melihat bagaimana sejarah Bekasi dikemas dalam miniatur. Kayak ada artefak, kemudian ada sejarah, ada perang kan di situ, ada mini bioskop juga di situ. Kayak anak milenial itu harus banget nih mengunjungi Gedung Juang Bekasi
Oke. Lanjut ke Reza. Baik, setelah hari pertama selesai, setelah kita beres review hasil dari pembekalan hari pertama, kita menuju ke hari kedua, yaitu tentang ada pembekalan dari pemateri khusus, yaitu dari Bu Oom dan dari Paguyuban Duta Baca dari Paguyuban Duta Baca Jawa Barat. Ya. Ada Kang Imam, Kang Haikal, sama Kang Alvan. Ya. Jadi di sana kita mendapatkan beberapa materi yang sangat wow dan sangat luar biasa, itu tentang personal branding, public speaking, ada tentang kita tentang dunia literasi, perpustakaan dan sebagainya. Itu sungguh-sungguh pematerian yang sangat luar biasa yang belum pernah saya temukan sebelumnya di kehidupan saya. Tepuk tangan lagi. Teman-teman sahabat semuanya, kiprah mereka cukup luar biasa dan ruwet juga kayaknya ya. Karena harus belajar bagaimana tentang sejarah, tentang Kabupaten Bekasi ya, dan itu berkenaan dengan literasi tentunya. Nah, berkenaan dengan Gedung Juang, apa yang dilakukan oleh Nurpi di sana? Pada saat saya berkunjung ke Gedung Juang, untuk kemarin saat pemilihan Duta Baca itu kan kunjungan kedua kalinya, sedangkan yang pertama itu di bulan Agustus. Waktu itu saya melihat ada artefak-artefak, baik itu asli ataupun miniatur, kemudian ada mini bioskop ya di sana, dan yang paling penting adalah ada poca di pojok baca literasi. Waktu itu saya bertemu dengan pustakawan Kabupaten Bekasi yaitu Pak Didin, yang mana beliau menuntut saya atau menjelaskan apa aja sih yang ada di poca itu. Nah di situ tuh ada Bekasi Ikap yang mana ada baca digital gitu ya. Nah di situ tuh banyak buku-buku kan. Iya, jadi anak muda sekarang tuh nggak hanya baca buku fisik saja, cuma sekarang udah ada dalam bentuk digital. Dan sangat menarik sekali sih buat saya. Betul. Jadi ada lagi terus. iya, sekadar berkunjung ke museum kita juga bisa membaca gitu. Iya betul. Nah, anak-anak milenial sampai zilenial yang datang ke Gedung Juang, dan di sana pun pasti ada Pocadi, pojok baca digital. Ya, itu pojok baca digital ya, tapi tentang literasi tentunya. Reza, enggak ini kan santai aja ya ditanya-tanya sama saya kan? Biasa aja. Reza itu kan juara 1 nih, Ja. Alhamdulillah. Bagaimana sih, Ja, beban? Kalau menurut saya itu beban, Ja, itu bagaimana? Coba boleh diungkapkan nggak? Alhamdulillah ya, di finalis kemarin saya terpilih menjadi 6 besar, dan itu saya sungguh tidak menyangka, saya tidak expect, tidak pernah berharap bisa masuk 6 besar kalian. Tapi dan setelah adanya 6 besar itu, pemilihan 6 besar, saya terpilih menjadi 6 besar, dan alhamdulillah setelah ada wawancara terbuka di sana, saya juga terpilih. Itu sungguh-sungguh tidak menjadi harapan, jauh dari pikiran saya, dan saya nggak pernah bermimpi seperti itu gitu. Saya bisa menjadi juara 1 ya, alhamdulillah, dan itu sungguh menjadi suatu kebanggaan buat saya tersendiri, dan juga suatu amanah yang tanggung jawab yang begitu besar. Menurut saya itu memang sangat berat, namun jika kita pikirkan, jika kita bebankan kepada diri sendiri akan terasa berat. Namun jika kita jalani saja, kita yaudah biar seperti air mengalir aja gitu kalian. Biarkanlah mengalir gitu, kita ikuti saja alurnya, dan alhamdulillah bisa, insya Allah kita sama-sama 15 besar lainnya membentuk paguyuban juga untuk membangun literasi di Kabupaten Bekasi. Luar biasa banget. Masih bersama saya di Podcast Literasi Bekasi. Nah teman-teman sahabat semuanya, Duta Baca Kabupaten Bekasi, sosok mereka ini adalah sosok brand ambassador, cukup luar biasa. Tapi tetap kita harus menjaga amanah. Betul. Sekali kan? Betul. Nah, program
kalian sebagai duta baca itu apa saja sih? Apakah ada program 100 hari, 200 hari, atau bagaimana? Silakan. Dari saya sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi, alhamdulillah kita telah merencanakan program-program yang kita susun sebanyak, alhamdulillah kita punya 16 program ya Karya. Luar biasa. 16 program yang akan kita luncurkan dalam kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun ke depan ya Karya. Tapi kita akan susun sebagai per tahun dulu terlebih dahulu. Itu ada 16 program yang mungkin ada salah satunya yaitu sosialisasi di Bekasi Cup, Iya. ada juga duta baca on the stage, duta Oke. baca go to school, ada juga challenge membaca 15 menit, review buku untuk di-upload di media sosial, ada juga anak Bekasi berkarya, dan lain sebagainya karya. Oke. Itu mungkin program-program yang akan kita luncurkan dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Sip. Duta Baca Kabupaten Bekasi. Saya mendengar amanah dari Duta Baca Indonesia. Tadi yang disebutin programnya apa belum disebutkan atau bagaimana? Belum ada menulis buku. Karena Duta Baca Indonesia itu menyarankan duta baca yang ada di Indonesia itu harus bisa menulis buku. Bagaimana? Ada nih, kalian di kita tuh ingin mengumpulkan karya-karya mereka. Melalui karya-karya ini bisa menjadi sebuah tulisan. Tadi ada program kami yaitu Anak Bekasi Berkarya. Di sini kita akan mengumpulkan karya-karya anak-anak Bekasi. Nanti kita akan kumpulkan ke dalam satu buku dan itu akan menjadi buku simpanan di perpustakaan Kabupaten Bekasi. Boleh tepuk tangan dulu yang mulia. Oh mohon maaf teman-teman sahabat semuanya. Ternyata Anak Bekasi Berkarya. Ya. Nah program itu Anak Bekasi Berkarya itu akan menjadi suatu tulisan karya-karya dari anak Bekasi. Betul? Betul. Tepuk tangan lagi. Bang Diki Iya. atau Empok Nurpi. Iya. Ada yang mau disampaikan tentang program itu? Silakan. Kalau untuk program Anak Bekasi Berkarya itu yang menurut saya itu adalah sebagai wadah yang menuntun anak Bekasi itu untuk berkarya. Kenapa? Kita nih sebagai duta baca ingin mengajak anak Bekasi itu untuk berkarya, baik itu melalui literasi, buku ataupun tentang literasi digital kayak podcast ini. Oh iya. Nah, jadi di dalam program Paguyuban Duta Baca kita ada namanya program vokasi sama kayak sini yaitu podcast literasi. Nah, kenapa harus podcast literasi? Ini saya ambil dari pengalaman ya. Maksudnya sekarang kan ada penulis Nadif Alyasana yang mana dia tuh memiliki podcast dan podcastnya itu sudah didengar oleh banyak jutaan rakyat Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Luar biasa. Nah, itu saya ingin meniru gitu bahwa ternyata kita menyebarkan kegemaran membaca tidak hanya melalui buku fisik lagi sekali lagi, tapi tentang literasi digital. Karena zamannya sekarang kan emang era modern gitu, banyak orang yang mengakses media sosial dan bukan hanya sekedar hiburan, tapi ada untuk bahan pelajaran. Luar biasa. Bang Diki, bagaimana? Kalau dari saya sendiri, tentu saya sangat mendukung program Anak Bekasi Berkarya ya. Karena apa? Saya sempat mengutip omongan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengenai orang Indonesia tuh harus mulai menjadi trendsetter, tidak hanya menjadi followers. Nah ini yang ingin saya tekankan kepada anak-anak Kabupaten Bekasi bahwa mereka tidak harus selalu mengikuti arus, tapi mereka coba untuk membuat arus, mereka coba membuat trendsetter sendiri. Seperti itu, katakanlah seperti mereka mulai menulis apa aja yang mereka suka, tidak harus melalui pelajaran. Yang penting apa yang mereka suka tentang baik itu percintaan ataupun cerita-cerita lain juga nggak apa-apa. Yang penting mereka tulis aja. Betul. Intinya positif. Bapak Presiden, aduh hebat nih. Ini Duta Baca Kabupaten Bekasi mengutip dari kata-kata Bapak Jokowi. Sip. Terima kasih Bapak. Nah teman-teman sahabat semuanya, boleh tepuk tangan biar tidak
Nah teman-teman sahabat semuanya, obrolan kita tinggal sedikit lagi. Tetapi kita akan mendengar visi dan misi mereka atau ada kata-kata kuat-kuat. Oke, kita dengarkan apa yang akan mereka sampaikan. Ayo Kang Rian, Iya. ada satu nih kelupaan. Jadi sebenarnya Paguyuban Duta Baca Bekasi itu punya satu program namanya GAMA, singkatan dari Gerakan Andil Masyarakat. Wow. Nah, gerakan ini ingin menyetarakan penyebaran literasi. Jadi gak hanya di kalangan anak muda, tapi Iya. di kalangan ibu-ibu ataupun orang dewasa. Mungkin sasarannya kayak ibu-ibu PKK, ketua RT, atau mungkin di lingkungan desa sekitar. Kalau yang begini kan aku udah tua. Justru itu kan, kita mungkin bisa mensosialisasikan bahwa membaca itu adalah pekerjaan sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Jadi dari bacaan itu kan kita bisa mengetahui suatu hal, baik yang ada di sini ataupun di luar lain gitu kan. Jadi membaca itu benar-benar jendela dunia. Dan nggak hanya anak muda nih yang harus ditekankan untuk membaca, tapi orang dewasa ataupun sudah lansia, ya pekerjaan membacanya adalah pekerjaan sepanjang hayat gitu. Oke, tepuk tangan yang meriah. Nah, di penghujung waktu bincang-bincang obrolan kita bersama Duta Baca, Bang Reja, ada nggak motivasi atau kata-kata motivasi buat teman-teman atau quote gitu yang bisa menguatkan karakter anak muda milenial sampai Z? Silakan. Satu quotes dari saya nih Kang Rian. Siap. Simpel aja sebenarnya, cuman beberapa kata, yaitu tiada hari tanpa usaha. Apaan tuh? Jadi tiada hari tanpa usaha ini, kita setiap hari harus tetap berusaha. Kita harus tetap mencoba, karena kita tidak akan bisa sampai ke garis finish kalau kita tidak memulai. Sip. Boleh tepuk tangan macam-macam. Oke, dari Nur bisa sekarang. Iya, kalau dari diri saya pribadi, saya punya satu quotes yang mana quotes itu, iya. Kalau dari diri saya pribadi, saya punya satu quotes yang mana quotes itu kayak gini isinya. Sebenarnya kesuksesan itu bukan milik orang pintar, tapi milik orang yang mau berusaha dan punya mimpi. Kenapa? Karena selama kita punya mimpi, selama kita jalanin itu dengan sebuah usaha, maka mimpi kita itu akan tercapai. Wih, luar biasa. Iya. Ting ting. Oh, Bang Diki. Masa ketiga. Iya, masa ketinggalan Bang Diki yang ganteng seperti saya. Silakan Bang Diki. Oke, baik, terima kasih banyak. Sebenarnya di sini saya ingin apa ya, mungkin diperbolehkan ya sedikit merubah kata-kata quotes seperti itu karena menurut saya kan ada tuh quotes yang buku adalah jendela dunia, tapi bagi saya buku adalah jendela semesta karena dalam buku itu tidak hanya mengandung apa yang ada di dunia, tapi metafisik, fantasi itu semuanya ada di buku. Seperti itu. Jadi dengan kita membaca satu buku, kita sudah membuka satu jendela ke satu semesta. Seperti itu. Luar biasa. Kita membaca buku itu bisa berimajinasi ke dataran yang lebih luas lagi. Ya, betul ya? Betul. Boleh tepuk tangan yang meriah. Baik, teman-teman sahabat semuanya, salam literasi. Boleh tepuk tangan yang meriah. Baik teman-teman sahabat semuanya, itu saja bincang-bincang kami di Porsi Podcast Literasi Bekasi bersama Duta Baca Kabupaten Bekasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan, menyinggung perasaan, tapi kami happy memberi untuk semua. Tepuk tangan. Baik, saya Rian Hamzah undur diri, mohon maaf. Paguyuban Duta Baca Kabupaten Bekasi Siap literasi, cerdas, kreatif, santun, dan